Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umurin wadin wala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat ya, diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan masa taruh siswa madrasah tahun ajaran 2021-2022. Salam serta salam senantiasa kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita, Habibullah ya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, para tabiinnya, para keluarganya, dan insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat dari beliau sampai akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana ini para peserta Mat Sama? Semuanya sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Itu yang betul-betul Bapak harapkan di masa pandemi. Kalian pada saat ini masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan Mansama di hari kedua ini. Tentunya mohon maaf di hari yang selanjutnya, ini yang kedua ya, ini ketemu lagi dengan Bapak. Jangan bosan ya, karena memang di sini Bapak diminta selain jadi ketua Mansama, ini diminta untuk memberikan materi yang kedua ya, tentunya ya, tentang peran alumni di MAN 2 Cirebon ini. Perlu kalian ketahui bahwa dari berdirinya MAN 2 Cirebon yang pada masanya memang dari MAIN ya, main dan seterusnya proses sehingga sekarang ya, menjadi MAN 2 Cirebon, dan dulu juga di seangkatan Bapak jadi siswa itu pada saat itu peralihan MAN Babakan Ciwaringin menjadi MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon, dan sekarang berganti nama menjadi MAN 2 Cirebon. Dan tentunya ini dari lulusan-lulusan MAN 2 Cirebon itu sendiri banyak ya yang sudah menjadi pejabat-pejabat dan tentunya menjadikan orang sukses ya, baik di bidang akademik atau di akademisi ya, kemudian juga di bagian di politik juga ada ya, dan yang lain-lainnya jadi pengusaha dan yang lain juga banyak ya. Jadi kalian juga perlu tahu, dan tentunya dari tahu ini coba kalian ikuti jejak beliau-beliau ini yang sudah sukses ya, terutama ada yang menjadikan orang nomor 1 di Kabupaten Cirebon ini alumni dari MAN 2 Cirebon, MAN kita ya. Jadi kalian harus bangga menjadikan kalian menuntut ilmu di MAN 2 Cirebon ini ya. Tentunya belajarlah dengan baik di sekolah, kemudian di pesantren ya. Silakan kalian belajar tholabul ilmi ya sampai akhir hayat di kandung badan ataupun sampai kalian menutup mata. Tuntutilah ilmu dan gapailah cita-cita setinggi mungkin. Tentunya kalian ikuti jejak-jejak beliau, arahan-arahan beliau, sehingga apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan insya Allah dapat tercapai, tentunya dengan berusaha dan berdoa ya. Berikut ini Bapak akan tampilkan testimoni dari beberapa alumni MAN 2 Cirebon yang sudah sukses ya. Jadi kalian bisa mengikuti jejak-jejak beliau ya, agar generasi penerus selalu digantikan dengan kalian-kalian yang ada di depan Bapak. Yang pertama testimoni dari Bapak Bupati Cirebon, orang 1 di Kabupaten Cirebon, yaitu yang terhormat Bapak Haji Imron MAG ya. Ini Bupati Cirebon, wong nomor 1 ning Kabupaten Cirebon ya. Selanjutnya ada testimoni dari Bapak Laksamana Ian Hermawan, atau mungkin kalau kalian Laksamana bingung ya apa itu Laksamana ya. Laksamana itu kalau kalian bahasa sederhananya itu Brigjen ya, bintang 1 nih. Ada Brigjen bintang 1 ya, Bapak Brigjen Ian Hermawan. Beliau ditugaskan sebagai Kadis Bintal di Tanjung Priuk ya. Bagi kalian yang ingin mengikuti jejak beliau, silakan kalian dari mulai sekarang belajar olahraga yang betul-betul
kalian terapkan ya, agar nanti pada saat seleksi memasuki angkatan bersenjata atau TNI ya, Tentara Nasional Indonesia, kalian bisa diterima di Akabri. Kemudian juga ada testimoni dari Bapak Kombes Pol Dr. Andes Jenderal Anwar MAG. Ini asli wong Tegal Gubuk ya, barangkali ada dari kalian ya, para peserta Masama, ada yang dari Tegal Gubuk, ini suatu kebanggaan ya. Ada yang dari Tegal Gubuk, yaitu Bapak Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol ya. Kalau di tentara yaitu Kolonel ya. Ini Bapak Dr. Andes Haji Jenderal Anwar MAG ya. Ini juga beliau bertugas di Markas Besar Polisi ya. Ini Mabes Polri ya, Markas Besar Polisi Republik Indonesia di Jakarta ya. Kemudian juga ada testimoni dari Bapak Haji Mumin Maruf ya. Beliau adalah Ketua Komisi Disiplin STPDN. Nah, ini bagi kalian ingin masuk di perguruan tinggi STPDN, silakan ya. Ikuti arahan dari beliau-beliau ini, dan tentunya minimal jadi camat ya, ataupun jadi asda, asisten daerah, ataupun jadi yang lainnya, lulusan-lulusan tersebut ya. Jadi pesan Bapak adalah setelah kalian menyimak, mengikuti, ya, melihat video dari testimoni-testimoni alumni MAN 2 Cirebon ini, harapannya kalian sudah tahu harus bagaimana, ya. Kalian ingin jadi apa, kemudian belajar dengan baik. Gapailah cita-citamu itu, sehingga apa yang dicita-citakan kalian berhasil. Kebanggaan buat diri kalian dan kebanggaan buat orang tua, dan tentunya berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku yang Bapak cinta dan banggakan, sukses selalu buat kalian. Dan jangan lupa, Bapak selalu mengingatkan, terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sukses buat kalian, dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersyukur dalam kesempatan ini bisa membuat profil madrasah kita ini sebagai potret dari keberadaan madrasah yang kita sama-sama cintai ini. Dan selama ini alhamdulillah kita masih bisa mewarnai di kejuaraan-kejuaraan di berbagai bidang, khususnya di tingkat Kabupaten Cirebon, bahkan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ini sebuah hasil perjuangan yang cukup baik dan tidak sia-sia, tetapi terus harus kita upayakan dan kita tingkatkan agar ke depan lebih baik lagi. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa madrasah kita ini diberi keberkahan, kemajuan, dan juga anaknya semakin tahun semakin berkualitas dan bermanfaat. Kami bangga menjadi siswa MAN 2 Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Perkenalkan diri saya, nama saya Ian Heriawan. Saya dinas di TNI Angkatan Laut. Pangkat saya Laksamana Pertama TNI. Jabatan saya sebagai Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut yang berkantor di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur. Adik-adikku sekalian, para siswa Madrasah Aliyah dan para santri yang saya banggakan, saya adalah angkatan tahun 83, lulus 86. Saya lulus dari pesantren, lulus dari sekolah, melanjutkan kuliah, dan setelah itu saya berkarir di TNI Angkatan Laut.
Sehari-hari pekerjaan saya memberikan bimbingan, pembinaan mental kepada para prajurit, PNS, dan keluarga besar Angkatan Laut agar mereka memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, memiliki semangat nasionalisme dan juga semangat kejuangannya, serta memiliki keseimbangan psikologisnya. Saya dulu juga di pesantren belajar seperti adik-adik, dan mudah-mudahan ada yang untuk mengikuti jejak saya menjadi seorang prajurit Matra. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan motivasi dan semangat kepada adik-adik sekalian yang sekarang tengah belajar di sekolah dan mengaji di pesantren. Jangan putus asa, bersungguh-sungguh dalam belajar, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Sebelum saya akhiri, nanti adik-adik bisa dengarkan saya membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi agar adik-adik sekalian dapat meningkatkan semangat belajarnya. Salam sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Haji Zainuri Anwar, MAG, asli wong Tegal Gubung, adalah alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin, Cirebon, tahun 1984. Berkat belajar yang tekun dan nurut sama Dewan Guru, alhamdulillah saya kemudian diterima dan diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkat bimbingan dan doa para Dewan Guru, saya sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Agama Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena itu, saya bangga mendapatkan status alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin, Cirebon. Kepada adik-adikku yang sekarang sedang belajar di Madrasah Aliyah Negeri 2, saya mengucapkan selamat dan tekunlah belajar, ikuti nasihat dan petunjuk para guru. Insya Allah, kalian semua akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa Indonesia ini. Dan bila perlu, ada di antara kalian yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Atau paling tidak, akan menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Banggalah jadi peserta didik atau jadi siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin, Cirebon. Selamat mengikuti masa ta'aruf siswa madrasah dan selamat sukses untuk yang akan datangnya.
Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mukmin Ma'ruf, asli Rengas Dengklok, Kerawang, adalah alumni MAN 2 Babakan Ciwaringin Cirebon tahun 1984. Berkat belajar yang gigih, tekun, sabar, dan selalu mengikuti petunjuk dan bimbingan para ustadz dan ustadzah, serta berkat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya sekarang menjadi dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dengan jabatan Ketua Komisi Disiplin IPDN. Untuk itu saya bangga menjadi alumni MAN 2 Babakan Ciwaringin Cirebon. Adik-adikku sekalian, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Untuk itu Imam Syafi'i wanti-wanti kepada kita, jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbangan, maka kamu harus bergerak dengan belajar. Untuk itulah adik-adikku sekalian, belajarlah dengan gigih, tekun, penuh kesabaran, penuh keikhlasan, dan selalu mengikuti perintah, petunjuk, dan bimbingan para ustadz dan ustadzah. Insya Allah yang adik cita-citakan akan tercapai. Banggalah menjadi siswa-siswi MAN 2 Babakan Ciwaringin. Selamat mengikuti masa ta'aruf. Selamat sukses. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialah Imron Rosadi, orang yang akan memimpin Kabupaten Cirebon selama 5 tahun ke depan, terhitung mulai 17 Mei 2019. Pria kelahiran 17 Desember 1961 itu sebelumnya merupakan wakil bupati terpilih. Namun, langsung diangkat menjadi PLT Bupati Cirebon pada saat pelantikan setelah kasus korupsi yang menjerat Bupati terpilih Sunjaya Purwadisastra. Tahta Imron menduduki kursi orang nomor 1 di Kabupaten Cirebon bisa dikatakan tidak akan menunggu terlalu lama, karena dirinya dipastikan menjadi bupati definitif tidak kurang dari 1 bulan. Namun dengan catatan pada saat pelantikan sebagai bupati definitif nanti, ia harus sudah memiliki wakil yang akan mendampinginya. Perjalanan pria yang di akta kelahiran hanya tertera nama Imron ini bermula sebagai kepala KUA, kepala seksi, hingga kepala kantor Kemenak. Ia juga aktif di berbagai organisasi, mulai dari PMII, GP Ansor, dan PWNU Jawa Barat. Berikut daftar riwayat hidup Imron. Ditemui usai pelantikan, Imron mengaku akan melanjutkan program kerja yang telah dilakukan PJ Bupati Cirebon, Diki Saromi, dengan bekerja sama dan merangkul seluruh komponen masyarakat untuk membangun Kabupaten Cirebon. Yang sudah dikerjakan kami lanjutkan, dan kita pun nanti bekerja sama dengan Pak Sekda, dengan para dinas, Pak Camat, semuanya, dengan kepala desa. Mari kita sama-sama membangun Kabupaten Cirebon yang lebih maju lagi. Ya, terkait dengan segitiga tadi itu Pak yang berpotensi mengangkat juta lapangan kerja baru. Ya, itu
intinya. Jadi konsep dari yang tadi digulirkan oleh Kang Emil, nanti Kabupaten Cirebon ini nanti kita diberikan sebagai sebagai kabupaten yang maju. Imron mengaku optimis Kabupaten Cirebon dapat maju sesuai yang diamanatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengingat sudah memiliki konsep dan inovasi. Dalam waktu dekat, hal yang akan dilakukannya yaitu peningkatan infrastruktur pembangunan, pendidikan dan kesehatan, serta pengisian kekosongan jabatan ASN. Eri Erlangga, RCTV, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor CKM Haji Nurkoman SK, alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin, tahun 1984. Manjada wajada, berkat doa, bimbingan, dan ridho para guru, alhamdulillah saya menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Saya bangga menjadi bagian dari alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin. Kepada adik-adik sekalian yang sedang menimba ilmu di Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin, tekunlah belajar, ikuti petunjuk, arahan, bimbingan, dan nasihat para guru. Insya Allah, adik-adik sekalian akan menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Banggalah menjadi siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin. Selamat mengikuti kegiatan masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin. Semangat, selamat, dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtadi, Kapten Infanteri. Saat ini saya bertugas sebagai Danramil 05 Losari, Kodim 0713 Brebes. Saya adalah alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon tahun 1984. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala, berkat doa, bimbingan, dan mengikuti petuah-petuah dari para ustadzah yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon, saya bisa memperkuat jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan dipercaya sebagai Danramil 05 Losari saat ini. Keluar dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon tahun 1984, saya terpanggil untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat dengan menyandang pangkat anugerah dari Allah SWT Sersan 2. Kurun waktu 8 tahun saya bertugas di Satuan Tempur, tepatnya di Batalion Infanteri 328 Dirgahayu Kostrad. Kemudian saya dipercaya untuk mengikuti seleksi CAPA
Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat. Dalam kurun waktu 2 tahun, saya dianugerahi Letnan 2. Kemudian mendapat kepercayaan tugas sebagai guru militer di Resimen Taruna Akmil Magelang. Dalam kurun waktu 16 tahun, kemudian saya dipercaya lagi untuk memenuhi panggilan tugas teritorial, yaitu memperkuat Kodim 0713 Brebes sebagai Danramil di Bumayu pertama kali. Kemudian saat ini saya sudah menduduki Danramil 05 Losari, daerah perbatasan Sungai Cisanggarung. Banyak pengalaman suka dan duka. Namun demikian, atas berkat dukungan doa dari para ustadz ustazah Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon, syukur alhamdulillah saya masih tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, diberikan rasa tanggung jawab yang tinggi. Saya berpesan kepada adik-adikku yang sedang melaksanakan masa ta'aruf madrasah, kalian tetap laksanakan segala petunjuk dan bimbingan dari para ustadz ustadzah yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon. Insya Allah dengan kalian mengikuti segala petunjuk bimbingan dari para ustadz ustadzah, apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dilimpahkan hidayah untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Tetap semangat, jaga kekompakan, keharmonisan, dan jaga kesehatan. Ingat, saat ini masa pandemi COVID-19. Jadi ikuti segala peraturan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas keluar rumah. Insya Allah dalam masa ta'aruf kalian selalu diberkahi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, tetap semangat, jaga kondisi kesehatan, jangan lupa selalu berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Khuduri. Saya berada di Cairo International Book Fair, the biggest book fair in the world, atau pameran buku terbesar di dunia. Saya ini adalah alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin, Cirebon. Dulu ketika saya berada di Aliyah atau MAN 2, saya ini adalah tipe orang yang aktif, ya, baik di dunia akademik dan dunia organisasi. Dulu ketika di Aliyah, saya aktif di Majelis Bimbingan Dakwah. Tapi selain aktif di organisasi, juga saya mengikuti event-event akademik. Alhamdulillah, saya dulu pernah mendapatkan juara pertama matematika IPA
kemudian juga pidato bahasa Arab, ya kan, kemudian beberapa kejuaraan yang lain. Dan saya juga alhamdulillah bisa mempertahankan predikat atau peringkat saya di kelas ketika dulu berada di aliyah. Sehingga keberkahan itulah atau keaktifan itulah yang membuat make change for my life. Jadi itu adalah perubahan dalam hidup saya, seperti mendapatkan keberkahan, karena dari keaktifan itu adalah keberkahan. Fil harakah barakah, di dalam pergerakan itu ada keberkahan di dalamnya. Dan dari keberkahan itu alhamdulillah saya bisa menikmati kuliah di luar negeri. Kebetulan saya ini adalah mahasiswa pasca sarjana di Al-Azhar University di Kairo, Mesir, dan juga mahasiswa pasca sarjana Zaituna University Tunisia. Tentu tidak lain dan tidak bukan itu adalah dorongan, motivasi, doa dari guru-guru sekalian. Selain itu juga kebetulan saya dulu pernah menjadi pimpinan pelajar mahasiswa Indonesia di Kairo yang berjumlahkan 8.000 orang. Dan tentunya selama di Kairo saya juga mendapatkan beberapa kemanfaatan, bahkan ikut turut andil dalam dunia prestasi baik akademik dan keorganisasian. Dan di umur yang ke-25 ini saya telah melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah di tahun 2019 saya telah melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu prinsip saya, jangan menunggu tua untuk menjadi sukses. Menjadi muda yang inovatif, menjadi muda yang kreatif, itulah saran atau prinsip saya yang mungkin ingin saya tularkan kepada teman-teman sekalian pada masa ta'aruf ini. Oleh karena itu pada akhirnya saya ucapkan selamat dan sukses untuk ta'aruf Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin Cirebon. Selamat dan sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Saudi Muhammad Magister Manajemen, lulusan Madrasah Aliyah Babakan tahun 82, kemudian melanjutkan ke IPB, lulus tahun 86 dan wisuda tahun 86 juga. Saya bekerja pada Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau yang biasa dikenal dengan PN Perhutani, sebuah BUMN kehutanan terbesar di Indonesia yang mengelola areal 2,4 juta hektar di Pulau Jawa dan selebihnya di luar Pulau Jawa. Alhamdulillah per 1 April 2021 saya telah selesai melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama PT Industri dan Eksploitasi Hutan Indonesia 2, yang sebelumnya saya juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Inhutani 1, dan dari Perhutani saya karir terakhir mentok sebagai karir tertinggi di Perhutani, yaitu Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Timur. Saat ini saya ditunjuk sebagai Komisaris PT Ratati Berkalibatan, sebuah perusahaan patungan PT Inhutani dengan beberapa perusahaan swasta yang mengelola di bidang eksploitasi hutan yang berada di Kalimantan. Saya adalah angkatan ketiga dari Man Babakan Ciwaringin yang diutus oleh Departemen Agama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang dalam hal itu adalah Institut Pertanian Bogor, satu-satunya perguruan tinggi saat itu yang mau menerima uji coba murid Madrasah Aliyah dengan rektornya yang sangat fenomenal saat itu, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Hakim Nasution. Semoga itu menjadi amal soleh, karena hanya beliau yang mau menerima Madrasah Aliyah. Dan alhamdulillah dengan perjuangan kami saat itu, sekarang Madrasah Aliyah telah dikenal oleh perguruan tinggi negeri di Indonesia dimanapun. Yang penting persyaratan kalian bisa masuk. Adik-adik sekalian, inilah potret
kami sebagai lulusan dari Madrasah Aliyah Negeri Babakan yang alhamdulillah telah menorehkan tentang sejarah dari mulai memasuki perguruan tinggi negeri sampai dengan kemudian masuk kepada pekerjaan BUMN, dan ini harus diteruskan oleh adik-adik semuanya. Kami adalah perintis awal, jadikan sebagai inspirasi, maka belajarlah yang benar, bercita-citalah yang tinggi, pelajari ilmu agama yang baik, pelajari ilmu umum yang baik, agar berimbang antara dunia dan akhirat. Maka tugas kalian adalah saat ini bagaimana membesarkan Madrasah Aliyah, bagaimana membesarkan Babakan sebagai kawah santri buka dalam mencari ilmu agama. Oleh karena itu, ikutilah bimbingan para guru dan bimbingan para kiai. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Adik-adikku yang saya cintai, siswa baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin Cirebon, selamat datang, selamat bergabung dengan Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin Cirebon. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, bahwa menurut saya Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin Cirebon ini adalah madrasah yang favorit. Ada satu indikator yang dijadikan landasan oleh saya, karena para alumninya mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat, mampu mengaktualisasi dirinya dalam kehidupan di masyarakat dari berbagai peran yang diambil. Ada yang menjadi pegawai negeri sipil, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi ilmuwan, ada yang menjadi dosen seperti saya ini ya, di YIN Syekh Nurjati Cirebon, ada yang berkiprah di TNI, di kepolisian, dan di bidang-bidang yang lain. Jadi mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan. Ada yang jadi bupati juga ya. Dan itu merupakan bukti bahwa Madrasah Aliyah ini bisa memberikan bekal dalam kehidupan para alumninya. Yang kedua, ini juga merupakan suatu keunggulan, suatu distingsi bagi madrasah. Madrasah ini hidup di tengah-tengah pesantren yang bisa memberikan nilai tambah dan plus bagi pembelajaran di madrasah. Karena pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang paling tua di Indonesia. Bahkan madrasah ini cikal bakalnya juga dari pesantren. Oleh karena itu, tatkala madrasah ini tinggal di tengah-tengah pesantren, tentu saja memiliki nilai plus, memiliki nilai tersendiri, ya, terutama dari sisi yang lain. Kalau madrasah ini umpamanya mampu mengasah kecerdasan intelektual bagi siswanya sesuai dengan bidang dan jurusan yang diambil, ada yang mengambil jurusan IPA, IPS, bahasa dan lainnya ya. Tapi dari sisi yang lain, kecerdasan spiritual pesantren membentuk pribadi yang mulia, berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia ya. Karena pesantren membimbing santri-santrinya untuk mengarahkan pada kecerdasan spiritual. Juga dari sisi kehidupan, para siswa bisa mengasah kecerdasan emosional, kecerdasan yang bisa mentransformasikan emosi untuk menuju pendewasaan diri ya, sehingga mampu memanage perasaannya, memanage hatinya dengan kedewasaan itu. Dan yang terakhir mungkin kecerdasan sosial, karena kita hidup bermasyarakat, berinteraksi,
Kita hidup dengan para kiai yang harus bisa memposisikan diri kita, ya. Kita hidup dengan sesama santri yang harus mampu berinteraksi dengan santri-santri yang lain. Kita hidup dengan para guru di sini, dengan para masyayikh dalam kehidupan yang sangat beragam. Itu membutuhkan kecerdasan sosial. Nah, dua hal inilah yang menjadikan bekal bagi para alumni, bagi adik-adik sekalian tatkala selesai belajar di madrasah ini untuk bisa mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan masyarakat, sehingga adik-adik sekalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, untuk warganya, untuk bangsa dan negaranya. Orang yang bermanfaat adalah orang yang paling mulia, orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu memberi kemanfaatan, kemaslahatan bagi orang lain, bagi kehidupan semesta. Sehingga disinilah nilai dan keunggulan bagi Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin Cirebon. Marilah kita giatkan belajar. Saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan adik-adik terinspirasi untuk terus menggali ilmu di madrasah, di pesantren, terus menerus belajar dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau madrasah ini umpamanya mampu mengasah kecerdasan intelektual bagi siswanya sesuai dengan bidang dan jurusan yang diambil, ada yang mengambil jurusan IPA, IPS, bahasa dan lainnya, ya. Tapi dari sisi yang lain, kecerdasan spiritual pesantren membentuk pribadi yang mulia, berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia, ya. Karena pesantren membimbing santri-santrinya untuk mengarahkan pada kecerdasan spiritual. Juga dari sisi kehidupan, para siswa bisa mengasah kecerdasan emosional, kecerdasan yang bisa mentransformasikan emosi untuk menuju pendewasaan diri, ya, sehingga mampu memanage perasaannya, memanage hatinya dengan kedewasaan itu. Dan yang terakhir mungkin kecerdasan sosial, karena kita hidup bermasyarakat, berinteraksi, kita hidup dengan para kiai yang harus bisa memposisikan diri kita, ya. Kita hidup dengan sesama santri yang harus mampu berinteraksi dengan santri-santri yang lain. Kita hidup dengan para guru di sini, dengan para masyayikh dalam kehidupan yang sangat beragam. Itu membutuhkan kecerdasan sosial. Nah, dua hal inilah yang menjadikan bekal bagi para alumni, bagi adik-adik sekalian tatkala selesai belajar di madrasah ini untuk bisa mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan masyarakat, sehingga adik-adik sekalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, untuk warganya, untuk bangsa dan negaranya. Orang yang bermanfaat adalah orang yang paling mulia, orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu memberi kemanfaatan, kemaslahatan bagi orang lain, bagi kehidupan semesta. Sehingga disinilah nilai dan keunggulan bagi Madrasah Aliyah Negeri 2 Babakan Ciwaringin Cirebon. Marilah kita giatkan belajar. Saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan adik-adik terinspirasi untuk terus menggali ilmu di madrasah, di pesantren, terus menerus belajar.